124. Aduh, kelam sekali saya hari ini ya. Habis kemarin. Silon 7 atau silon 8? Nasi goreng kebetulan. Makan nasi goreng habis suara. Iya. Jadi mana kita gini deh. Sekarang keluar lagi deh. Keluar. Jauh. Jauh dari tempatnya biasa kita syuting. Far from home. Wih, di. Iya, nanti dibawa perbaikannya. Ini kita spesial lagi nih. Spesial kita jalan-jalan lagi keluar. Setelah kemarin kita ke Malino. Sekarang ini kita ke Kabupaten Goa, ini sudah Goa. Masih Goa, tapi jauh dari Malino. Tapi cukup dekat dari Makassar. 22 kilo. Iya, 52 kilo dari 22. Oh, 22, sorry. 52 dari mana ke mana itu? Jadi hari ini kita ada di Bonto Pemancar, Kompleks Pemancar. RI Makassar ya? Iya, Di Bonto Sunggu. Di Bonto Sunggu, Kabupaten Goa. Dan sekarang kita ada Pak Durmansyah, atau biasa kita panggil Kak Anca. Assalamualaikum. Jadi dia ini penunggunya. Kebetulan ya. Juru kunci. Ya, karena beliau ini sudah cukup lama. Berapa lama? Alhamdulillah. Saya di Bonto Sunggu itu sekarang hampir 30 tahun lah. 30 tahun lah. 30 tahun. Sausia kadi. Iya, belum. Artinya. Jangan bosnya muda. Belum 6 tahun. Jadi ini kita mau tahu ini sebenarnya kan biasanya itu kalau di siaran gitu kita tahu tuh di belakang layar ada penyiar. Ya, kalau di RRI pasti orang kenalnya penyiarnya. Ternyata di belakangnya penyiar masih ada lagi tim pemancar yang menyalurkan siaran itu supaya bisa didengar bahkan sampai ke terjauh sampai di mana kalau dari sini. Kalau kita berbicara masalah jangkauan wilayahnya, tergantung kau mau dengar di mana. Mau kau dengar FM. Ya, kalau saat sekarang bisa kita dengar sampai Pangkep, kalau di atas bisa sampai Jeneponto. Tapi kalau kita berbicara jangkauannya MW, jauh. Ya paling jauh kira-kira sampai di mana? Kalau dulu MW itu bisa sampai Palopo, bisa sampai Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, itu jangkauannya dulu. Dekat-dekat IKN ini? Dekat-dekat IKN. Justru di Penajam itu dulu kita banyak, Penajam, Pasir itu banyak fans yang dari sana. Ya, kan juga banyak orang-orang Bugis. Iya. Jadi kan benar. Untuk Sulawesi Selatan. Mungkin bisa sedikit ini pemancarin sebenarnya perannya seperti apa? Wah, luar biasa. Dulu kita di RRI itu, khususnya RRI Makassar itu mempunyai jangkauan yang paling luas. Saya bisa bicara untuk jangkauan paling luas untuk seluruh RRI itu, jangkauan RRI Makassar itu diakui. Dia bisa mencakup sampai ke Filipina, ke bawah itu bisa sampai ke daerah Ende, Ambon dan sebagainya. Terus ke sebelah sedikit Kalimantan Timur, ke bawah itu jangan dibilang sananya lagi Selayar. Sampai waktu MW masih beroperasi. Cuman sekarang ya kita harus sedikit bersedih karena itu MW kita sekarang, pemancar MW kita sekarang itu tidak bisa dioperasikan lagi karena satu dibilang saya tua memang kodong ini pemancar. Ini di belakangnya ini ada tertulis. Ini kita belakang. Ya. 77. Iya. Kayu Didi. Jadi 1977 ini mulai. Tadi lewat kayu di tali Dulu dia dioperasikan 1977 di ini mesin apa ini? Jepang. Maksud itu FM atau MW. Oh, ini mesinnya. Ini pemancarnya MW ini yang di sini. Jadi ini memang dulu pemancar dari Jepang fase pertama. Jadi pertama MW di Makassar itu ini yang mengudara tahun 77. Jadi untuk seluruh Indonesia itu dapat 4. Satu di Medan, satu di Samarinda, satu Makassar, satu Surabaya. Berarti beruntun kenapa 1? Iya, dari 4 itu. Tapi tidak berfungsi ini tuh? Ya, saya harus mengatakan tidak berfungsi. Kalau masalah saya di belakangku ini. Langsung untuk sekarang pemancar ini sudah tidak berfungsi. Ya. Terus yang
Yang FM itu ada di ruangan sebelah itu mengudara, tapi dia mengudarakan Programa 3 Jakarta. Jakarta program pusat. Berarti Jakarta. lokal sudah enggak. Untuk siaran lokal tidak. Jadi kalau mau dengar untuk siaran-siaran yang berita-berita nasional, dengar pakai Pro 3. Bukan di Makassar itu pemancarnya. Di Bontosunggu disimpan. Ini untuk memperdengarkan untuk daerah mana? Untuk sekarang yang berdasarkan survei itu, pernah kita lakukan survei, dia bisa didengar sampai di Jeneponto. Kalau ke utara bisa kita dengar sampai di Pangkep. Tergantung dari propagasi dan besarnya ini pemancar kita kasih keluar outputnya berapa. Kalau kita kasih keluar 5 kilo sampai di Sidam, sampai di Pangkep, sampai di Maros. Kalau kita kasih naik sampai maksimalnya berapa nih Kak? Maksimalnya pemancar Pro 3 itu sebenarnya 10 kilo. Ya. Cuman karena kita biasa eman-eman ceritanya sayang-sayang kita punya barang dioperasikan cuman 85% dari operasional. Jadi memang ini besar sekali perannya selama ini kompleks pemancar ini untuk menyalurkan siaran radio di seluruh hampir Sulawesi sampai Kalimantan, sampai Filipina juga. Terus ini kan saya lihat masih banyak tower-tower, berarti itu tower-tower yang di luar itu yang sampai di sana. Ada 2 tower, ada. Oh, itu lain ceritanya itu. Kalau itu tower yang di sana itu punyanya siaran luar negeri dulu. Itu luar negeri juga ada juga di sini. Ada dulu pemancarnya itu di belakang, tapi siaran luar negeri itu SW. Oh, SW. Makanya dipasang tower-tower karena antenanya antena horizontal. Makanya dia banyak towernya. Karena dari tower ke tower itu diikat. Jadi antenanya tergantung gitu. Oh, itu yang sini kayak jala-jala itu. Kalau itu pertama didapat. Kalau itu jangkauannya itu saya bicara sedikit. Kalau kita berbicara masalah jangkauan, kan kita sekarang ada 3 tipe pemancar, tiga tipe sistem. FM. Kalau FM itu jangkauannya lokal. Kalau MW itu regional. Ya, kalau SW internasional. Itu yang harus kita bedakan. Iya, baru kita tahu saya itu. Jadi itu yang kan saya masuk di RRI kan sudah belum juga iya. Masih ada MW, masih ada SW, tapi di Pro 1 dulu ya Kanca. Terus setelah itu rusak, makanya semua pakai FM. Kita kan juga taunya MWSW kan pengetahuan kita sebatas kayak amplitudo gelombang saja, tapi kita tidak tahu ternyata begini pemancarnya ini. Terbesar di Indonesia itu SW dulu adanya di Makassar. 5 kali 250 kilowatt. Wah, itu kayak bagaimana itu? Sampai itu membackup Australia. Australia kan punya SW juga. Australia lebih dekat di Pulau Jawa. Kenapa dari Pulau Jawa itu kemana? Inilah berbicaranya karena dia SW itu tingkatnya internasional. Jadi kalau Australia kasih naik pemancarnya SW-nya itu di sore-sore, kita kasih naik juga pemancar di sini sore-sore. Jadi di atas, aku blok. Jadi ke barat itu ke barat, ke utara, ke selatan. Ke selatan kita blok Australia, ke barat kita blok bagian Cina. Sampai ke situ deh. Iyalah. Karena memblok. Jadi di pemancar ini ada 2 arah. Ada arah ke ada yang arahnya ke selatan, ada arahnya ke utara. Ini pemancar ini. Ada yang ke barat begitu. Kalau SW di Makassar saja ada di mana saja Kak? Sekarang sudah tidak ada, Mi. Di RRI semua sudah tidak pakai. Ada yang pakai di Jakarta. Di Cimanggis ya. Kalau dulu itu kita untuk daerah timur itu kita penguasa SW. RRI Makassar itu penguasa SW. Karena kita punya frekuensi itu yang terdaftar di internasional itu banyak. Kalau Makassar itu ada gelombang 63-nya, ada gelombang 31-nya, ada gelombang 120-nya. Terus masuk lagi pemancar siaran luar negeri yang saya bilang tadi itu yang 5 kali 250. Itu 4 frekuensinya. Ada frekuensi 1117, atau 1118, 9650. Pokoknya kita dulu penguasa untuk SW. Penguasa di udara untuk SW. Karena sifatnya internasional. Karena berbicara masalah jangkauan apa semua kan kita
mau mengamankan penduduk tak dari ancaman-ancaman luar. Masa dia mau dengar kayak supaya tidak ada hasutan-hasutan apa segala macam informasi-informasi bidang pertahanan di bidang udara. ya, nah. Iya. Nah, ini kan kita ini memang mau tahu karena kan orang tahunya itu setiap hari kan siaran itu lancar-lancar saja. Ya, meskipun penyiar itu bagus suaranya, kalau tidak nyala pemancar biar pote-pote. Betul. Sampai itu Biasa ada yang menelpon, kenapa belum ada nih penyiarnya terlambat? Ternyata pemancarnya yang tidak diawankan. Ini kan kita juga kunjungan sini karena memang kan dalam rangka juga kita mau lihat aktivitas. Betul. Ini kan juga bagian dari HUT. Kita tahu ini mau merayakan HUT nanti di tanggal 11. Jadi kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya sistem ini. Karena kan orang tidak terlalu banyak macam. Di sini tuh selain dia bertugas hampir mungkin 24 jam. 24 jam kan. Bukan hampir lagi Bang. Tapi saya dengar banyak tantangannya bahkan bisa merenggut nyawa ya. Betul. Ya. Ada bisa misalnya di sini ada penolong kayak tak kontak. Wah, kalau yang banyak. Yang di belakang tadi kan kutanya ada tuh yang kayak tiang terus langsung memancar. Katanya biar beda yang bohlam putus bisa dinyala. Iya. Tingginya tuh sampai radiasinya. Sampai burung saja itu katanya langsung mati kalau hinggap di tower itu. Nah, itu kalau pengalaman kan di sini pengalaman di sini tuh 30 tahun ada itu. Kejadian-kejadian yang ada kejadian itu. Dulu itu ada teman yang sementara memperbaiki bangunan di atas, dia tidak menyadari bahwa pemancar di bawah itu lagi mudara, pecah asbesnya, jatuh di kontak, hangus seluruh badannya. Tapi alhamdulillah masih sehat walafiat sampai sekarang selama lain perobatan. Pak Bahtiar itu. Nah, itu. Memang resikonya itu besar kalau kita. Makanya dalam bekerja kita di sistem pemancar kayak begini, ada satu pesan dari pendahulu kami yang mengatakan bahwa dalam bekerja itu satu yang harus kau ingat apa? Keeping your sleep. Selamatkan dirimu dulu. Yang utama itu selamatkan dirimu. Jadi sebelum kita bertindak, kita harus berpikir untuk keselamatan diri sendiri dulu. Jadi sebelum kita berbuat, bertindak, ada SOP, ada prosedur yang harus kita ikuti. Nah, itulah yang biasa terkadang yang teman-teman sebagian atau terkadang lupa itu, menganggap enteng karena sudah biasa betul ya. Iya, tapi itu kita bukan kontas sedikit kan. Iyalah. Tinggi nih. Deh. Kira-kira token ini nampak kalau masih pakai token lister ini tidak terputar gitu. Tadi ada tuh yang pemancar di sana yang kita bilang yang berjejer yang bohlamnya biar bohlam putus lampu kan. Iya, yang itu ngeri juga itu. Yang feeder katanya tadi sempat dibilang. Meledak itu kalau itu di pemancar, di antena sana, bukan pemancar. Kalau kita bicara pemancar kan ini adalah pemancarnya. Oh, ini pemancarnya. Yang di luar itu antenanya. Oh, ya. Yang merah-merah itu yang biasa kayak antena. Telepon seluler apa antena namanya itu. Bukan, itu tower dia. Kalau kita berbicara masalah MW, dia towernya, dia pemancarnya. Towernya yang jadi towernya yang jadi antenanya. Kalau kita berbicara masalah MW, itulah keunikannya pemancar MW. Jadi yang mengantarkan dari pemancar ke antena itu ada namanya feeder line. Feeder line, karena di sini menganut feeder line-nya tidak terbungkus, makanya dibilang open feeder. Feeder terbuka, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia lagi mengudara itu, saya bahasa Inggris. Ya, dikasih begini-begini tuh lampu neon kaputus menyala. Jadi dulu kita itu kalau bikin penerangan untuk ke feeder tidak pakai kabel Jiki. Diikat gitu lampu neon ke di dekatnya begitu, menyala semua sampai di sana. Saking besarnya itu radiasinya. Tapi maksudnya ini yang radiasi begitu dari juga sampai ke kesehatannya mungkin. Alhamdulillah selama ini teman-teman tidak mungkin ada, cuman tidak terasa atau kita tidak sadar rasanya itu bagaimana. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah panjang-panjang umur tonggi. Itu kalau di jadi itu memang biasa kita tantangannya. Kalau kita pendengar biasa bagaimana nih? Dari pengudara. Iya. Ada juga yang mau nelpon. Tidak ada aku dapat siaranku di daerah ini. Jadi kalau dibilang pemancar tak rusak, sabar-sabar makidi. Berarti 24 jam menyala terus ya pemancar. Kalau kita bicara yang pemancar di sana 24 jam. Oh, yang kan Pro 3 24 jam. Berarti standby juga genset jadi. Pastilah harus. Ya sumber tenaganya sumber listrik. Kalau lepas PLN, putus PLN,
genset otomatis nyala. Seperti kejadian kemarin, jam 4 subuh itu ada tikus masuk di trafo. Tikusnya meledak, PLN-nya otomatis jatuh. Lepas dia punya fuse, filter, genset mengudara. Genset otomatis. Alhamdulillah masih. Tapi bahaya pada juga itu kayak misalnya tikus, burung, kalau yang antena begitu bisa. Itu hal-hal sepele gitu, lewat terus akhirnya yang tadinya tengah malam jam 1, jam 2, biar hujan, biar apa, biar badai apapun harus turun. Kita lihat kondisinya sekarang di sini, lihat mau sawah, rumput, ular biasa melengket di feeder. Ya, kita tinggal baca di pemancar, ada gangguan ini, kita keluar, bagian luar ini, kita keluar hujan di luar daripada peralatan kita yang rusak. Ya, ular kah, tikus ya, jangan bilang ini juga pasti ini susah diperbaiki. Sudah tidak ada alatnya mungkin ya Kak ya. Sekarang. Kalau ini kira-kira berapa butuhkan kalau? Tidak bisa Kak bilang, tidak tahu Kak berapa ini biayanya kalau ini Kak. Nah, aku tahu juga saya bicaranya nih karena entah onderdilnya masih ada atau tidak. Oh, ini juga nih. 77. Karena ini tabungnya saja, tabung elektronnya ini kan dulu harganya. Itu lagi yang selesai tantangannya ini barang. Onderdil satu. Terus tingkat kemampuannya orang-orang sekarang kan ya terus terangkan dengan di era digital sekarang ini. Iya, kita kan nggak ngerti juga kan. Susah. Iya, ngomong-ngomong era digital. Pasti ini kan semakin kesini orang semakin beralih. Sudah pakai satelit apa segala macam. Ini kira-kira kalau menurutnya kita, apakah ke depan ini masih akan digunakan suatu saat nanti? Atau kalau saya lihat program-programnya Direktorat Pusat, Direktorat Teknik itu ada arah ke sana dengan menggunakan sistem DRM, digital radio mondiale. Jelas kayak dulu, pakai ini sekilas. Jadi mengerti kita. Jadi teknologi. Saya jangan dulu keselamatan. Iya. Apa kayak kena radiasi. Kan untungnya editor atau orang teknik itu nanti dia kasih keterangan. Jadi digital radio mondiale itu suatu sistem yang memancarkan itu yang dipancarkan sudah bukan gelombang analog, gelombang segi 4 nih. Gelombang digital. Itu kan begini, kan kalau gelombang itu begini turun gitu. Kalau kita umum tahunya gelombang begini. Bagaimana ada kota gelombang? Seperti S, itulah kalau seperti huruf S dibalik itu dibilang gelombang analog. Kalau digital itu gelombangnya kayak kotak nih, square wave namanya. Itu sedang diprogramkan sama direktorat itu mau diadakan pemancar itu dan sekarang sudah ada yang mengudara tapi belum dapat Makassar. Disuruh sabar-sabar. Kelebihannya itu dibandingkan. Kelebihannya itu kalau sudah pemancar digital dengan power yang kecil, misalnya powernya misal 10 kilo, dia bisa menjangkau yang lebih jauh. Tapi dengan kualitas suara yang tidak berubah. Jadi kualitas suaranya itu stabil, lebih bagus dari FM. Tapi dengan sistemnya jangkauannya itu ada dan tidak ada. Tidak ada dibilang samar-samar, tidak ada. Oh, tidak ada yang itu dibilang kayak kresek-kresek. Tidak ada. Ada plastik. Nah, kalau kita putar lagu yang kita simpan di HP, jadinya mungkin. Iya, kualitasnya MP3. Kembang juga terus ini. Cuman itu kan bukan dana besar, dana kecil, butuhkan dana besar. Nah, itu kan kebijakannya dari kita Direktur Teknik. Kasih Makassar dulu satu, kasih Makassar ini semua. Untuk sekarang prioritasnya yang saya dengar itu di Direktorat daerah perbatasan dulu dikasih. Mungkin dicoba dulu toh. Ya, sudah dicoba. Kalau memang bagus di perbatasan pasti insya Allah, karena ini kan untuk kebutuhan pendengar. Dan ada salah satunya juga kan kalau daerah perbatasan kan kita harus juga kayak tadi ya jadi daerah pertahanan dengan isu-isu daerah perbatasan tak sudah pakai, Singapura sudah pakai, Malaysia sudah pakai. Masa Indonesia tidak? Nah, itu yang harus di backup dengan itu. Tapi kalau kita lihat kan ini kan semakin istilahnya ini tempat semakin beberapa sudah tidak digunakan. Sudah sebagian besar malah ya. Bagaimana menurut? Kemarin itu ada keputusannya dari kebetulan Direktur Teknik pernah berjalan ke sini di bulan berapa itu 2 bulan lalu 3 bulan lalu itu Direktur Teknik datang ke sini. Beliau melihat ini wah, kalau begini potensi Makassar harus kita kembalikan lah. Kita harus kembalikan potensinya Makassar. Nah, kalau begitu nanti Pak diadakan lagi pemancar yang MW.
tapi sistemnya sudah solid state. Walaupun dia masih analog, tapi sudah solid state. Oh ya, nanti Pidiano. Sistemnya baru, solid state itu sistemnya sudah semiconductor namanya. Itu mau diadakan sama Pak Direktur Teknik itu. Dia sudah mengalokasikan. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini pemancar kita yang MW bisa mengudara kembali. Nah, itu satu. Penting sekali nih, karena kita kan juga tahu di Sulawesi Selatan sendiri belum semua. Belum. Ada saudara-saudara kita yang di pegunungan, kayak di Kapuku, saya di itu kan masih ada di Pinrang. Sulit jaringan seluler juga. Betul. Makanya ini itu bisa jadi hiburan juga untuk. Jadi makanya itu saya bilang tadi kita kembali karena FM itu sifatnya lokal toh mato. Makanya dipasangkan ke pemancar FM di sana walaupun 1 kilo ji. Ya, yang penting bisa menjangkau. Nah ini kan yang pendengar mungkin tidak tahu, biasanya kalau hilang siarannya RRI, laporannya kan biasa ke studio. Siaran hilang, padahal kan ini rutenya panjang kan untuk sampainya siaran itu ke tempatnya ini pendengar. Kan pasti kalau hilang begitu harus lagi dideteksi apanya lagi. Iya, di pemancar juga kan. Hilang bukan tuh juga Sandro ini kayak pasti. Oh, ini. Dan pemancarnya kan itu jauh ya kan Cak ya, kalau pemancar. Kemasukan gitu warna ini tidak mungkin juga begitu lah. Ada tikus di dalam. Iya, padahal kan harus bisa jadi tikus, bisa jadi ular. Apalagi kalau yang bermasalah yang di ujung towernya nih. Apalagi kalau cuaca yang tidak mendukung. Sangat berpengaruh. Jadi kalau kita berbicara masalah gelombang elektromagnetik itu banyak sekali ceritanya. Panjang ceritanya, tidak bilang orang Jawa, tidak ujuk-ujuk langsung jadi, tidak. Ada proses panjang proses. Ya, jadi dan kalau itu membutuhkan ilmu dalam hal ini. Betul. Jadi harus sabar-sabar kiko tidak dapat hilangi tiba-tiba petir hilang siaran sabar maki dulu. Salah. Karena ini kantor kerja teknis ini bukan baru 1-2 hari. Salah, semua bisa terasasi dengan cepat. Tapi ada katanya itu kan Cak, yang pemancar itu yang mau diganti ya, yang mau ditambah ya. Ya. Jadi pemancar itu di sini kita MW itu ada 2 fase. Fase pertama itu datang pemancar dengan sistem sistem tabung elektron sebagai penguat akhirnya. Ini cup tabung elektronik. Oh, saya itu kalau memang cup saya ini. Tube. Nah, tube, tabung. Tabung. Tube. Fase pertama, fase kedua datang itu pemancar sana yang krem. Nah, itu fase kedua solid state. Tapi lebih bertahan ini. Yang lebih bertahan kakak. Ya, lebih bertahan. Karena kita terakhir tahun berapa nih? Terakhir pemancar ini dioperasikan 3 tahun yang lalu. Oh, 2021. Iya. Capek Tidak ada cara yang bisa menggantikan alatnya. Ya, terus onderdil susah, terus arsip gambar-gambar elektroniknya, skemanya itu kita sudah tidak tahu di mana. Adapun dibuka kodo hancur dimakan rayap. Jadi susah nih, kalau saya berpikir susah nih. Dan sekarang kan semakin canggih teknologi, ayolah. Kalau bisa kita bikin yang baru lah. Itu tadi apa teh DRM apa kan? Ya, DRM. Jadi ada 2 kemungkinan, dikasih ke DRM atau pemancar baru untuk MW-nya. Kira-kira yang mana yang lebih oke nih kan? Saya sih untuk kita di Sulawesi Selatan sih masih familiar orang dengan MW analog. Ya, MW analog. Ya. Kalau digital kan masih bisa jadi backup dengan kita punya RRI digital. Tidak juga, karena kalau digital beli lagi radiona. Tidak murah radiona. Kayak BTS begitu yang televisi kalau beli lagi anunya. Beli set-top box lagi. Radionya memang radio penerimanya mahal. Oh, jadi kalau mau kita dengar pakai itu DRM, beli lagi set-top boxnya. Memang penerimanya upaya-upaya dari semua kalangan bisa menikmati. Betul. Jadi ada dihadirkan analog, ada juga yang betul sekali. Iya. Jago. Jadi kita tahu itu apa tadi istilahnya? Sebentar aku tanya, lupa semua. Jadi mungkin terakhir ini kan. Apa itu bosku? Ini kan RRI sudah 79 tahun. Iya. Lebih tua ya sebenarnya, enggak tahu. Iya. Berapa nih? Daripada kayak ini ya contoh. Itu kita tarik-tarik kalau di sini. Nah, itu kan ya beda-beda tipis di sama ini. Harapan untuk Radio Republik Indonesia kita tercinta ini. Kalau saya di 17 tahun itu maksudnya teknologi boleh maju. Teknologi harus maju.
Tapi istilahnya jangan kita melupakan terestrial, karena tingkat pengetahuan rakyat kita kan tidak semua sama. Masih ada nenek-nenek kita, bapak-bapak kita yang masih ke kebun itu masih bawa radio gantung di pohonnya, radio analog, dan mereka itu taunya MW, ya, SW. MW, SW, cuman itu yang ditahu. Kenapa tidak ada itu RRI di MW di gelombang ini? Masih ada jika RRI. Masih, kalau saya ke daerah masih bertanya itu. Jadi saya cuman harapannya kalau bisa dikasih adakan lagi MW analog di RRI Makassar. Karena itu apa istilahnya? Memang masih dicari sama masyarakat kita. Ya. Karena memang kita dulu di RRI Makassar itu unggul di MW-nya. Ya. Itu diharapkan kita kembalikan marwah MW di Makassar. Ya. Bangkitkan lagi terestrial. Iya, terestrial kita. Semua saudara-saudara kita bisa mendengar. baik itu Ya. di pegunungan, di hutan. Benar. Ya. Oke. Mungkin. Oke, ucapkan selamat ulang tahun RRI ini kan. Siap. Dirgahayu. Dirgahayu RRI ke-79. Sekali di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, itulah Deka. proses segmennya. Penunggunya, Oke. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube RRI Makassar, TikTok Warga 124, Instagram, Facebook RRI Ya. Makassar, dan program-program lainnya. bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.